Jangan lupa subscribe di YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Perjalanan kehidupan berbangsa dan bernegara masyarakat Indonesia dalam memperjuangkan terwujudnya cita-cita kemerdekaan terus dihadapkan berbagai tantangan. Masih kerap munculnya sikap saling menyalahkan, saling curiga antar kelompok, dan sikap intoleran. Pada beberapa tahun terakhir, misalnya, menerbitkan kekhawatiran terjadinya krisis dalam nasionalisme kebangsaan kita. Fenomena ini seakan merefleksikan keniscayaan bahwa proses pemaknaan nasionalisme yang bertolak dari nilai-nilai dasar kenegaraan kita, Pancasila, masih harus terus dilakukan. Munculnya suara-suara keprihatinan terkait lunturnya rasa nasionalisme kita saat ini muncul seiring kian mudahnya ditemukan sikap-sikap pengabaian atas pentingnya penghargaan terhadap perbedaan, juga keragaman, perasaan senasib, dan persatuan antar anak bangsa. Nah sekarang ini kita melihat bayangan keindonesiaan tuh, bayangan kekitaan tuh retak. Nah Indonesia itu seperti cermin kebenaran yang jatuh dan pecah berkeping-keping. Dan setiap orang kemudian hanya melihat keindonesiaan dari bayangannya sendiri gitu. Nah, tapi saya kira dengan mengatakan begitu tidak berarti kita harus memandang Indonesia dengan penuh pesimisme, karena di sisi lain kita juga melihat di balik krisis ini juga orang mulai menyadari bahwa kebangsaan ini bukan proyek sekali jadi yang turun tiban dengan sendirinya ada, tapi sesuatu yang harus terus sengaja diusahakan. Sejatinya dalam lintasan sejarah penemuan dan pemaknaan nasionalisme Indonesia merupakan proses panjang yang memakan waktu ratusan tahun. Jauh sebelum perasaan senasib sebagai sebuah bangsa mulai berkobar menjelang permulaan abad ke-20. Tunas-tunas semangat nasionalisme itu telah tumbuh di banyak wilayah di Nusantara. Semangat kebangsaan itu lahir secara alamiah sebagai reaksi atau perlawanan terhadap penjajahan, terutama seiring munculnya gerakan-gerakan perlawanan terhadap penjajahan VOC dan rezim kolonial Belanda. Baik perlawanan yang digerakkan oleh raja-raja, para pemimpin agama, maupun para tokoh masyarakat biasa yang terjadi sejak abad ke-17. Ketika tokoh-tokoh masyarakat, terutama tokoh agama di berbagai lokalitas, dengan caranya sendiri-sendiri melakukan perlawanan terhadap kolonialisme, muncullah nama-nama seperti Diponegoro, Hasanuddin, Membonjol, dan lain-lain di Nusantara. Itu fase ketika perlawanan terhadap kolonialisme mulai dikembangkan, tapi dalam secara sporadis, basisnya lokalitas, kaitan antara keagamaan dan etnisitas di lokal tertentu. Nah, terbukti kan perlawanan-perlawanan hanya mengandalkan force, kekuatan fisik, itu selalu bisa digagalkan. Sejarah penemuan kesadaran dan semangat nasionalisme Indonesia berlangsung dalam proses yang tidak seketika. Meski kenangan atas kesamaan, nasib, dan sejarah telah tumbuh sejak era pemerintahan kerajaan-kerajaan dan masa kolonial. Namun, dalam konteks nasional, nasionalisme kebangsaan Indonesia baru dicetuskan pertama kali pada peristiwa Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928. Itu adalah hasil dialog dari orang yang majemuk. Di situ ada yang mimpin di atas sidang, di tengah itu adalah Sugondo, sebelah kanan itu adalah Yamin, orang Minang, sebelah kiri itu adalah Amir Syarifuddin, orang Batak. Itulah yang memimpin Indonesia, dan di bawah sana ada Yong Slebes, ada Yong Ambon, ada macam-macam, ada Pandu, ada segala macam.
dan dia melahirkan satu hasil dialog. 20 tahun sebelum dicetuskannya Sumpah Pemuda, kebangkitan rasa kebangsaan ini dikobarkan para siswa sekolah Dr. Stovia di Batavia dengan pendirian Budi Utomo. Meski masih bersifat kedaerahan, kemunculan Budi Utomo pada tahun 1908 mengilhami kelahiran sejumlah gerakan atau organisasi kebangsaan lain. Setelah kemunculan Budi Utomo, beberapa organisasi atau gerakan kebangsaan seperti Indische Partie, Sarekat Islam, Perhimpunan Indonesia, hingga Partai Nasionalis Indonesia atau PNI berdiri dan berupaya memperjuangkan kemerdekaan. Sejumlah tokoh pergerakan dengan berbagai latar pemikiran dan ideologi juga sudah mulai membahas berbagai gagasan terkait negara merdeka yang mereka cita-citakan. Seluruh proses pencarian, debat-debat intelektual mulai tahun 20-an, 30-an untuk mencari titik temu ideologi. Ya, Soekarno kan tahun 26 mulai merumuskan titik temu antara nasionalisme, Islamisme, dan Marxisme. Perhimpunan Indonesia juga mulai merumuskan titik temu ideologinya apa? Ya, persatuan, non-kooperasi, solidaritas, dan kemandirian. Yang itu sebenarnya titik temu dari Indische Partie, Sarekat Islam, dan gerakan-gerakan kiri dipertemukan. Nah, seluruh proses perdebatan ini mengkristal di BPUPK, di mana titik temu dari semua keragaman ini mengkristal dalam nilai Pancasila. Itu satu kristalisasi yang amat panjang, memakan waktu bukan hanya beberapa tahun, tapi itu rangkaian yang sangat panjang, ratusan tahun. Pemikiran tentang dasar negara yang dicita-citakan para tokoh pergerakan kemerdekaan Indonesia, salah satunya muncul dari Soekarno. Pada tahun 1934 hingga 1938, saat dibuang ke ND Flores akibat aktivitas politik non-kooperasinya lewat Partai Nasional Indonesia atau PNI, Soekarno mulai melontarkan butir-butir perenungan yang kelak diadopsi menjadi butir-butir Pancasila. Pada bulan-bulan awal tahun 1945 atau pada bulan-bulan akhir masa penjajahan militer Jepang atas wilayah Indonesia, Soekarno dan sejumlah tokoh pergerakan kemerdekaan lain aktif mendiskusikan dan merumuskan berbagai hal yang dibutuhkan untuk mempersiapkan kemerdekaan dan mendirikan negara. Di antaranya, mempersiapkan Undang-Undang Dasar dan dasar-dasar atau pandangan filosofis bagi negara yang hendak didirikan setelah merdeka. Terkait perumusan dasar-dasar atau pandangan filosofis kenegaraan ini, pada tanggal 1 Juni 1945, Soekarno dalam sebuah sidang BPUPKI mengusulkan poin-poin dasar pendirian negara Republik Indonesia yang kini disebut sebagai Pancasila. Malam itu aku menggali di dalam ingatanku, menggali di dalam ciptaku, menggali di dalam khayalku, apa yang terpendam di dalam bumi Indonesia ini, agar supaya sebagai hasil dari penggalian itu dapat dipakainya sebagai dasar daripada negara Indonesia merdeka yang akan datang. Soekarno berbicara sekitar 1 jam dan merumuskan ide-idenya dengan nama Pancasila itu. Setelah Soekarno berpidato, kan susunannya yang paling di atas adalah kebangsaan Indonesia, lalu kemudian internasionalisme atau kemanusiaan. Dan dengan pemahaman tentang hakikat kita harus mendahulukan kepentingan nasional ketimbang kepentingan golongan, kelompok Islam akhirnya kan mendrop 7 kata itu.